Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah SWT, pertama-tama mari kita memperbarui puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas perkenannya lah sehingga kita semuanya bisa bersuah dalam keadaan sehat walafiat pada kesempatan pagi hari ini dan dalam keadaan siap untuk menerima materi tadarus dan tadabbur Al-Qur'an surat yang ke-47 surat Muhammad. Pagi ini kita masuk ke ayat 21 sampai 30. Karena Ustadz Tony Sanwari sudah bersama dengan kita mintakan dengan segala hormat kepada beliau untuk membimbing kita, memandu kita membaca ayat suci Al-Quran, surat Muhammad ayat 21 sampai ayat 30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mempersilakan kepada Ustazna Tony Sanwari untuk memandu kita membaca ayat suci Al-Quran. Fadal, Ton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pada Ustadz Rusli. Kembali membaca Al-Quran, kita mohon pada Allah agar kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabb. Dan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qa'antum wa qawlum ma'ruf. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فإذا عزم كان خيرا لهم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. فهل عسيتم إن توليتم في الأرض أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم أبصارهم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون
إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم إن الذين الذين ارتدوا على أدبارهم أدبارهم بعد ما تبين لهم الهدى من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم من بعد ما تبين لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم أم حسب الذين مرض أن ولو نشاء لأريناهم فلعرفتهم بسيماهم ولو نشاء لأريناهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم
صدق الله العلي العظيم. صدق صدق الله الله العلي العظيم. العظيم. اللهم اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله وآله على رسول الله وآله اللهم صل على اللهم محمد صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وعلى عجل فرجه وارزقنا. Terima kasih banyak kita aturkan kepada Ustazana Ustaz Tony Sanwani. Semoga Allah SWT senantiasa mengangkat derajat beliau, memudahkan segala urusannya, melancarkan rezekinya, dan menjadikan kehidupannya senantiasa terberkahi dunia dan akhirat. Begitu juga Bapak Ibu semua yang telah membaca Al-Quran, semoga Allah SWT memandang, melihat Bapak Ibu sekalian dengan pandangan yang penuh dengan kasih sayang, cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sehingga Bapak Ibu sekalian dimanapun berada selalu bersama dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan surat yang ke-47, surat Muhammad, yang artinya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu nabi kita. Kemudian turunnya surat ini yaitu di Madinah. Makanya disebutlah surat Madaniyah. Jumlah ayatnya adalah 38 ayat dan tadi kita sudah baca sampai ayat 30. Berarti sebentar petang kita sisakan 8 ayat lagi dan berarti insya Allah besok hari Jumat kita membaca surat 48. Surat 48 yaitu surat Al-Fath, surat tentang kemenangan. Kemarin petang kita sudah sampai di ayat 20. Ada orang-orang tertentu si Amas justru mereka ingin mengobarkan peperangan. Tapi begitu saatnya benar-benar kondisi memungkinkan, negara, bangsa benar-benar kacau, lalu kemudian mereka diminta untuk mengamankannya, mereka justru tidak berani dan bahkan penuh ketakutan. Sehingga kemudian berbagai kelompok-kelompok seperti inilah yang terkadang dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain untuk membuat masalah di berbagai negara. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqulul ladzina amanu, berkata orang beriman, laula nuzilat suratun. Kenapa tidak diturunkan satu surat yang berbicara tentang perang? Fa iza unzilat suratun, apakah satu surat muhkamatun yang isinya jelas, wa dzukira fihal qital, dan disebutkan di dalamnya wajibnya berperang, ra'aital ladzina fi qulubihim maradun, maka kamu Muhammad akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya, yanzuruna ilaika nazar maghshi, melihat kepada kamu seperti mana melihat tanda-tanda kematian, yaitu seakan-akan pingsan atasnya minal maut, karena saking takutnya kepada kematian. Fa'aula lahum, maka cara berpikir seperti ini adalah keliru. Agama bukan untuk berperang sebetulnya. Jadi Bapak sekalian, agama kita lain bukan untuk berperang. Agama bukan untuk mengobarkan peperangan. Peperangan itu seperti polisi. Polisi itu tugasnya bukan untuk menembak orang, tapi untuk menangkap dalam rangka menghentikan kejahatan. Kecuali kalau kriminalnya itu mengancam nyawa polisinya, ya tentu polisi bisa membela diri. Begitulah juga dengan masyarakat, bangsa, dan negara, dibuat bukan untuk berperang, tetapi untuk menciptakan kehidupan yang damai, harmoni, sejahtera, supaya seluruh manusia bisa mewujudkan, mengaktualkan seluruh potensi kemanusiaannya, mulai daripada belajar, hidup bersama, sampai interaksi sosial lainnya. Itu tujuannya berbangsa dan bernegara. Itu tujuannya juga bermasyarakat.
Dalam Al-Quran dikatakan lita'arafu, untuk saling kenal mengenal, bukan untuk litafarraku, untuk saling berpecah belah. Maka inilah filosofi agama kita. Gimana sekalian berbahagia, itulah sebabnya di dalam agama ini, terutama kaitannya dengan kebenaran, ingat pembahasan kita sebelumnya adalah kebenaran, ada dua yang perlu kita lakukan, yaitu taat. Taat kepada siapa? Taat kepada pemilik otoritas bangsa dan negara, terutama juga dalam hal kaitannya dengan agama, pemilik otoritas agama. Tidak boleh setiap orang menciptakan kelompok yang ingin mempersenjatai diri, karena kalau itu terjadi, akan terjadi chaos, terjadi kekacauan. Maka taat ini sangat penting. Yang kedua adalah, yang tidak kalah pentingnya juga adalah bertutur kata yang baik. Jadi ini Allah memberikan penekanan, pentingnya bertutur kata yang baik. Tidak boleh menggunakan kata-kata yang buruk. Ayat-ayat yang semakna dengan ini banyak sekali dalam Al-Quran. Jadi kita katakan bahwa ketaatan ini adalah penting dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, ketaatan tentu kepada pemilik otoritas, dalam hal ini adalah kerajaan atau pemerintah. Sedangkan dalam agama, ketaatan adalah kepada pemilik otoritas agama yang paling tinggi, yang juga terhubung dengan Allah dan Rasul-Nya. Bukan sembarangan. Karena kalau sembarangan nanti akan dibuatkan oleh orang lain. Dibuatkan orang lain, tokoh-tokoh tertentu, figur-figur tertentu, ternyata dalam rangka menjalankan agenda-agenda pihak lain yang mengangkatnya. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya agar keindahan hati kita, iman kita tercermin dalam tutur kata yang baik. Jadi dua ini hal yang sangat penting. Jadi kecantikan hati, keindahan hati adalah terletak pada tutur kata yang baik. Karena kata-kata mencerminkan hati. Kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah mencerminkan hati kita. Ta'atun wa qaulun ma'rufun. Inilah dua hal. Ta'atun, ketaatan, wa qaulun ma'rufun. Kenapa banyak korban di perang Uhud? Karena ada yang tidak taat kepada pemilik otoritas, pemilik otoriti pada saat itu, yaitu Nabi. Nabi sudah mengatakan, panglima perang tertinggi sudah mengatakan bahwa yang ada di atas bukit tidak boleh turun apapun keadaannya. Ternyata yang di atas bukit justru meninggalkan tempatnya, posnya masing-masing, turun untuk ikut mengambil harta rampasan perang. Akhirnya apa yang terjadi? Bukan hanya mereka kalah, tapi mereka banyak yang terbunuh, dan yang terbunuh adalah diantaranya adalah tokoh-tokoh penting, termasuk misalnya Hamzah, di sana syahidnya, begitu ya misalnya Mus'ab bin Umair, di sana juga syahidnya. Nah, bahkan Nabi sendiri dikatakan terluka di sana. Jadi jemaah sekalian, ini pentingnya ketaatan. Karena kalau semua orang boleh menafsirkan agama kaitannya dengan peperangan, ini sangat berbahaya. Jadi intinya adalah ta'atun. Setelah taat apalagi? Qaulun ma'rufun. Jadi ta'atun wa qaulun ma'rufun. Taat dan perkataan yang baik. Ma'ruf itu perkataan yang baik. Kata-kata ma'ruf ini lawannya mungkar. Semua orang mengingkari kata-kata yang buruk, menggunakan kata-kata yang tidak pantas untuk menyerang orang yang berbeda pendapat dengannya. Jadi kita boleh berbeda pendapat, bahkan berbeda pendapat itu adalah sebuah kemestian, sebuah keniscayaan. Tetapi dalam berbeda pendapat, marilah kita menggunakan kata-kata yang ma'ruf. Jangan orang yang berbeda pendapat dengan kita sematkan, kita predikatkan padanya istilah-istilah, sebutan-sebutan yang tidak pantas. Jadi Bapak Ibu sekalian, itulah sebabnya di rumah kajian kita Al-Quran ini, RKB ini, sejak zaman dahulu, sejak sebelumnya ramai pemilu misalnya, kita sudah ketat, tidak boleh menggunakan kata-kata yang tidak baik kepada orang lain. Jadi di sana tidak boleh menggunakan kata, pokoknya kata-kata dulu itu dua belah pihak saling menyerang, itu tidak boleh. Ya, sampai sekarang juga tidak boleh menggunakan kata-kata yang seperti itu. Apa sebabnya? Kita adalah mempelajari Al-Quran. Dan Al-Quran harus kita tetap terapkan pada komunitas kita. Jadi, qaulun ma'rufun. Berbeda pendapat boleh, bahkan dipersilakan. Tetapi jangan pernah menggunakan kata-kata yang buruk terhadap mereka, orang yang berbeda pendapat dengan kita. Karena ini adalah pesan Al-Quran.
Ta'atun wa qaulun ma'rufun. Ketaatan dan perkataan yang baik. Jadi jemaah sekalian, perkataan yang baik ini sangat penting karena terkait dengan ketaatan. Kalau orang yang lebih tinggi dari kita yang punya ilmu mengatakan tidak boleh berkata yang buruk-buruk, lalu kemudian kita berkata yang buruk, berarti tidak taat. Jadi kalau kita katakanlah baik-baik, lalu menggunakan kata-kata yang buruk, berarti tidak taat namanya. Jadi ta'atun wa qaulun ma'rufun, ketaatan dan juga kata-kata yang baik. Jadi dari sini kita lihat bahwa ketaatan itu dalam rangka hal yang ma'ruf. Tidak boleh ada ketaatan dalam hal perbuatan yang mungkar. Jadi tidak boleh ada ketaatan untuk hal yang mungkar. Faiza azamal amru, apabila telah mengambil keputusan, jadi ada sesuatu yang kita putuskan. Contohnya misalnya pemilik otoritas tertinggi negara, kan setiap negara punya pemilik otoritas. Biasanya presiden, perdana menteri, atau raja misalnya. Sudah mengatakan tidak boleh ada perang. Ya, tidak boleh ada perang. Faiza azamal amru, maka harus patuh kepada keputusan itu. Ya. Sebaliknya, kalau dia tidak mau patuh, silakan. Ya, seperti itu. Tetapi tentu punya konsekuensinya sendiri-sendiri. Maka kita lihat ketaatan ini harus terkait dengan Allah. Kita lihat di sini Bapak Ibu sekalian. Di ketaatan di sini adalah Allah. Ya, ini. Jadi, falau sadaqullah, seandainya mereka membenarkan Allah, lakana khairal lahum, pasti akan baik bagi mereka. Jadi Allah SWT tidak pernah memerintahkan kita untuk melakukan hal-hal yang buruk, sebagaimana tidak pernah Allah melarangkan kita dari hal-hal yang baik. Semua yang Allah perintahkan adalah yang baik, dan semua yang Allah larangkan adalah hal yang buruk. Buruk bagi apa? Bagi kemanusiaan kita. Bukan bagi Allah, karena Allah tidak butuh apa-apa. Jadi maka dikatakan, falau sadaqullah. Kata sadaqullah berkenaan Allah berkenaan dengan taat di sini. Jadi kita ulangi lagi, ketaatan ini terkait dengan Allah, dan itu adalah al-ma'ruf. Karena kalau terkait dengan Allah, pasti al-ma'ruf. Karena Allah berkali-kali mengatakan dalam kitab sucinya, bahwa amar ma'ruf nahi mungkar. Ma'ruf harus diperintahkan, al-mungkar harus dihentikan. Maka kita katakan tadi, perang dalam Islam adalah dalam rangka menghentikan kemungkaran. Justru bukan untuk melakukan yang ma'ruf. Perang dengan ma'ruf itu tidak boleh. Perang adalah untuk mencegah terjadinya kemungkaran. Maka ini harus dipahami oleh umat Islam secara keseluruhan, supaya jangan gampang diseret-seret oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan jihadul Islam, jihad fisabilillah, tapi sebetulnya adalah memanfaatkan mereka untuk menjalankan agenda-agenda tersembunyi dari pihak yang memerintahkan itu. Jadi, falau sadaqullah, seandainya mereka membenarkan Allah, lakana khairal lahum. Nah, jemaah sekalian, tujuannya kita membaca Al-Quran adalah kita gunakan akal pikiran kita. Dan karena apa yang ada dalam Al-Quran itu adalah kebenaran, maka kita harus membenarkannya. Itu sebabnya kalau kita selesai membaca Al-Quran, kita mengucapkan kata sadaqallahul aliyul azim. Sadaqallah. Allah benar. Jadi kita membenarkan. Dikatakan falau sadaqullah lakana khairan lahum. Ada orang kalau sudah berkuasa justru menjadikan masyarakat berpecah belah. Jadi kekuasaan, kerajaan justru untuk mengikat tali persaudaraan seluruh elemen, seluruh unsur, seluruh anasir yang ada di dalam masyarakat. Apapun anasirnya, anasir agama, anasir kepercayaan, anasir politik, partai, dan sebagainya, itu harus disatukan. Anasir suku bangsa harus disatukan. Jangan sampai kekuasaan justru digunakan untuk memutuskan tali silaturahim. Jadi agama justru datang untuk menyambungkan tali silaturahim antar orang per orang, antar kampung, antar desa, antar
provinsi, antar negara, antar wilayah. Jadi bukan hanya kita di Asia Tenggara harus menyatukan diri kita, tapi juga kita harus menyatukan diri kita dengan seluruh negara-negara dan bangsa-bangsa di Asia. Bukan hanya di Asia, tapi kita harus menyambungkan dan menyatukan diri kita dengan seluruh manusia di permukaan bumi ini. Karena dimanapun mereka tinggal, entah di Asia, entah di Eropa, entah di Amerika, entah di Australia, entah di Antartika sana, mereka semuanya adalah hamba-hamba Allah. Mereka semuanya adalah anak keturunan Adam. Dan karenanya kita adalah bersaudara. Karena kita bersaudara, kita harus menyambungkan tali silaturahim. Sila sendiri sudah merupakan nyambung. Rahim. Rahim ini adalah nama tempat kita lahir dari ibu kita masing-masing. Siapapun kita berasal dari rahim yang sama, yaitu rahimnya Bunda atau Sayyidah Hawa alaihassalam. Tidak ada di antara kita yang darah dan dagingnya bukan dari sana. Maka siapa yang mencederai sesamanya manusia, maka sama dengan mencederai ibundanya yaitu Hawa sendiri. Karena siapapun orangnya, darah dan dagingnya adalah berasal dari darah dan daging Hawa yang paling pertama. Maka jemaah sekalian, kalau kita ribut di antara anak-anak manusia ini, maka Bunda Hawa di sana pasti merasa sangat miris hatinya menyaksikan anak cucunya ribut. Maka agama datang adalah dalam rangka menyatukan umat manusia. Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah 213 mengatakan, kanan nasu ummatan wahidatan faba'atsallahu nabiyina. Manusia itu aslinya adalah satu umat. Supaya kembali menyadari bahwa manusia itu satu umat, satu ayah, satu ibu, maka Allah mengutus Nabi dan Rasul untuk menyatukan mereka semuanya, untuk menyambungkan tali silaturahim mereka. Tetapi ada orang menggunakan otoritasnya, kekuasaannya, justru untuk membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan tali silaturahim. Fahal asaitum intawallaitum. Fahal asaitum. Maka ada di antara kalian. Nah, boleh saja jadi di antara kalian. Asaitum itu boleh saja kalian ini. Seandainya, sekiranya kalian berkuasa maksudnya. Intawallaitum, kalau kalian sudah punya wilayah, otoritas. Jadi tawallaitum sini sudah memiliki wilayah kekuasaan maksudnya. Jadi kalau kalian sudah memiliki otoritas, authority. Jadi boleh jadi, bisa saja kalian ini kalau sudah memiliki otoritas kekuasaan, maka kekuasaannya digunakan untuk apa? Tufsidu fil ard. Digunakan untuk membuat kerusakan di muka bumi. Apalagi wa tuqattiu arhamakum, dan digunakan untuk memutuskan. Tuqatti itu dari kata memutus. Ingat huruf yang selalu kita baca, hamim, alif lam mim, alif lam ra. Artinya apa? Namanya huruf muqatta'ah. Dari sini muqatta'ah itu huruf yang terputus-putus. Jadi kata-kata muqatta'ah itu pakai ta besar seperti ini, muqatta'ah, ya, terputus-putus. Jadi berdasarkan ayat ini, ada orang kalau berkuasa, mereka menggunakan kekuasaannya untuk membuat kerusakan di muka bumi. Apa kerusakan di muka bumi? Yaitu berbuat semena-mena, berbuat semau-maunya saja. Wa tuqattiu arhamakum, lalu kemudian menciptakan perpecahan di tengah-tengah masyarakat. Fir'aun supaya berkuasa lama menciptakan dualitas dalam masyarakat. Kalau bahasa kerennya menciptakan segregasi sosial, menciptakan fraksi-fraksi di dalam masyarakat. Jadi diciptakan friksi-friksi di dalam masyarakat. Friksi itu kemudian dibikin ketegangan. Nah, ketegangan ini kemudian dimanage oleh Fir'aun. Namanya konflik manajemen. Jadi dimanage konflik ini oleh Fir'aun untuk kepentingan kekuasaannya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, dalam Islam kita tidak menggunakan itu. Jadi dari ayat inilah surat Muhammad ayat 22 menjelaskan bahwa agama Muhammadi tidak seperti ajaran komunisme. Bagaimana ajaran komunisme? Itu masyarakat harus dibagi dua. Dan dua-duanya dibikin ketegangan. Dibikin ketegangan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Kedua kelompok itu adalah proletar dan
borjuis. Proletariat itu adalah kaum buruh, kaum bawah. Borjuis adalah kaum kapitalis, kaum penguasa di atas. Jadi bukan hanya kapitalis maksudnya, tapi pendukung-pendukungnya termasuk biasanya agamawan-agamawan dimasukkan di sana. Nah, sehingga kemudian masyarakat itu diadu, diprovokasi masyarakat yang kemudian disebut dengan proletariat itu untuk kemudian melawan orang yang lebih tinggi dari dia, orang yang lebih berhasil daripada dia, namanya kaum borjuis, lalu kemudian diadu sampai pada tingkat tertentu lahirlah yang disebut dengan revolusi komunisme. Apa itu revolusi komunisme? Revolusi proletariat menggulingkan kaum borjuis. Nah, Mas Keser bahagia, ketegangan-ketegangan seperti ini adalah model-model komunisme. Jadi kalau ada orang yang mempertahankan model-model seperti ini, walaupun menggunakan bahasa-bahasa apapun, bahasa agama, ideologi, dan sebagainya, pada dasarnya adalah menggunakan cara-cara metodologi komunisme, yaitu dengan membagi dua masyarakat. Maka Al-Quran mengatakan, boleh jadi kalau kalian berkuasa membuat kerusakan di muka bumi, wa tuqatti'u arhamakum, dan menggunakan kekuasaannya untuk memutuskan arham. Arham ini adalah bentuk jamak dari rahim tadi, yaitu hubungan-hubungan rahim, hubungan-hubungan tali silaturahim. Jadi mafhum mukhalafahnya ayat ini, ya, mafhum mukhalafah artinya yang bisa kita pahami di balik teks atau nas yang ada dalam ayat ini ialah bahwa kekuasaan itu justru untuk memperbaiki kehidupan di muka bumi dan menyambungkan tali-tali silaturahim. Ulangi lagi kita tekankan, jadi berdasarkan ajaran Muhammadi, kenapa disebut Muhammadi? Karena ini surat Muhammad. Berdasarkan ajaran Muhammadi, agama Muhammadi, Islam Muhammadi, penguasa atau pemilik otoritas kekuasaan adalah melakukan perbuatan memperbaiki kehidupan di muka bumi. Bukan tufsidu, tapi tuslihu. Jadi bukan yufsidu, tetapi yuslihu fil ardi. Bukan mereka membuat kerusakan, tetapi yuslihu, an yuslihu fil ardi, membuat kebajikan di muka bumi, memperbaiki kehidupan di muka bumi. Bukan tuqattiu arhamakum, tapi justru menyambungkan an tasilu arhamakum, tasilu, menyambungkan tali-tali silaturahim kalian. Jadi Bapak Ibu Mas sebagai inilah tujuannya agama datang. Bukan, sekali lagi bukan sebaliknya. Jadi mempertahankan segregasi sosial, mempertahankan friksi sosial yang terbentuk pada saat-saat tertentu seperti pada saat pemilu sampai berkelanjutan sampai sekarang, itu pasti bukan agenda daripada Islam Muhammadi. Itu pasti bukan agenda Islam Qur'ani. Kenapa? Karena Islam Qur'ani seperti di sini. Tidak boleh memutuskan tali-tali silaturahim. Kita boleh berbeda pendapat. Kita boleh berbeda pandangan. Tetapi perbedaan pandangan itu adalah justru untuk mengenrich, memperkaya persepsi dan perspektif kita masing-masing. Jemaah sekalian berbahagia, kenapa ada orang yang melakukan seperti tadi? Ya karena ada penyakit dalam hatinya. Di dalam hati itu penyakitnya, tapi tercermin keluar. Jadi di dalam aslinya penyakitnya di dalam hati, tapi tercermin keluar. Sehingga apa dia bisu? Apa artinya bisu? Tidak lagi berkomunikasi dengan yang berbeda pendapat dengannya. Pokoknya kalau ketemu dengan kelompok ini tidak usah bicara lagi. Itu sesat-sesatnya. Jadi kita sebut dengan bisu. Kemudian tidak mau melihat realita. Ya. Ada yang mengatakan ada kelompok tertentu yang Qur'annya beda. Tapi semua orang mengatakan bahwa Qur'annya sama. Tidak mau melihat lagi realitas itu. Pokoknya, ya pokoknya pasti beda. Tidak mau melihat realitas. Membutakan dirinya. Kemudian tidak mau menerima masukan-masukan lagi. Diberikan masukan tentang pandangan-pandangan, membuat dirinya jadi tuli. Nah, jemaah sekalian berbahagia, itulah sebabnya orang-orang seperti ini dalam Al-Quran dikutuk menjadi monyet yang hina. Kenapa disebut dengan monyet yang hina? Monyet saja sudah enggak enak, apalagi sudah hina.
monyet ini bagus nih, bermartabat ini monyet, bisa menutup mulutnya, bisa menutup matanya, bisa menutup kupingnya, mengajari kita. Dengan monyet ini, dengan berbuat seperti itu, mengajari kita. Tapi ada orang lebih buruk daripada monyet. Ya, mereka dikutuk, bunuh, maka jadilah kalian sebagai monyet yang hina. Ulaika alladzina la'anahumullah. Orang yang seperti tadi menggunakan tanya untuk membuat kerusakan di muka bumi dan menciptakan friksi sosial, menciptakan segregasi sosial, menciptakan perpecahan di tengah-tengah masyarakat. Allah mengatakan ulaika, mereka itulah. Ulaika, mereka itulah alladzina, orang-orang yang la'anahumullah, yang Allah laknat. Ulaika alladzina la'anahumullah. Mereka itulah orang-orang yang Allah laknat. Fa'asammahum, sehingga kemudian Allah mentulikan mereka. Asammahum, butakan mereka. Wa ama absarum, ini mentulikan. Asama dari kata sumun. Allah membiarkan mereka tuli, maksudnya bukan mentuli tapi membiarkan mereka tuli. Fa'asammahum. Kemudian apa lagi? Wa a'ma absarahum, membiarkan buta mata hati mereka. Ya, a'ma ini adalah buta, kita artikan ini besar dari kata basira, mata hati. Jadi mereka itulah orang-orang yang Allah laknat, la'anahumullah. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita, Allah saja melaknat, apa yang dilaknat yang buruk. Yang salah kalau yang kita laknat yang baik. Harus dijelaskan yang buruk baru dilaknat. Yang jahat harus dilaknat. Karena kalau kita tidak melaknat yang buruk, berarti hati kita bersama dengan mereka. Makanya pentingnya dari awal berbicara tentang hak dan batil. Yang harus dilaknat adalah mubtil, pelaku kebatilan. Sedangkan yang melakukan kebenaran harus kita dukung. Berbahagia, makanya Al-Quran, Allah, Rasul menyuruh kita untuk mentadabburi Al-Quran. Tetapi tadabbur Al-Quran hanya bermanfaat kalau hati sudah tergembok. Tapi hati kita masih tergembok, ya tadabbur Al-Quran tidak begitu bermanfaat baginya. Pembahasan kita kemarin sore bahwa ada orang yang ikut mengaji sama Nabi, tapi begitu keluar bertanya, tadi apa dikatakan Nabi? Ya, maza qala anifan, apa tadi yang dikatakan Nabi? Kenapa tidak tahu? Ya karena memang dia tidak ingin belajar. Dia hanya ikut ke situ karena mungkin temannya juga ikut ke situ. Dia ikut ke situ supaya kelihatan juga bersama dengan orang beriman, tetapi hatinya tidak terbuka. Hatinya menolak sebetulnya. Hatinya tertutup, tergembok seperti ini. Sehingga kemudian setelah keluar dari pengajian, baru keluar pengajian, sudah berkata kepada mereka yang punya ilmu di antara mereka, madza qala anifan. Tadi Nabi Muhammad mengatakan apa? Coba, tidak mengerti apa-apa. Padahal yang membacakan, yang mengajarkan, gurunya langsung adalah Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka berkata tadi, apa dikatakannya? Afala yatadabbaruna al-Quran. Kenapa manusia tidak mentadabburi Al-Quran? Kenapa Allah bertanya seperti ini? Tadi ada hadis sebelumnya. Ya, kita kembali ke sini. Tadi ada hadis. Ini dari hadis Abdullah ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini terkenal sebagai salah satu periwayat hadis. Beliau meriwayatkan, mengatakan siang ilmu tentang orang-orang dulu dan sekarang, maka hendaklah dia mentadabburi Al-Quran. Jadi artinya apa? Kalau ingin menguasai segala macam ilmu, ilmunya orang terdahulu sampai yang sekarang, sampai akan datang, maka tadabburilah Al-Quran. Makanya saya pernah sampaikan bahwa Al-Quran itu bukan saja kitab ilmu, tetapi kitab induk segala ilmu pengetahuan. Kalau dulu kita sebut dengan filsafat itu sebagai sumber dari segala pengetahuan. Sekarang kita katakan Al-Quran itu adalah merupakan sumber, bahkan induk segala ilmu pengetahuan. Bapak Ibu yang mengikuti tadabbur Al-Quran kita dari awal menyaksikan ini. Betapa Al-Quran
membahas seluruhnya, seluruh jenis pengetahuan itu. Cuma tentu saja di sini kita membatasi di samping keterbatasan Al-Faqih sendiri, juga tentu kalau berbicara ilmu lebih dalam tentu lebih teknis namanya, dan itu kita tidak mempersiapkan diri ke situ. Karena kita bukanlah spesialis semuanya, kita adalah kaum generalis saja. Kita hanya ingin mengetahui secara umum daripada isi Al-Quran. Maka Allah bertanya, afala yatadabbaruna. Ini Allah bertanya, afala yatadabbaruna. Ini bentuk jamak. Yatadabbaruna. Kenapa? Karena ini jamak. Mengapa mereka manusia itu tidak mentadaburi Al-Quran? Ini pertanyaan Allah. Dan ini tidak ada makna lain. Kenapa disebutkan Al-Quran? Jadi bertanya kepada siapa? Kepada mereka yang belum melakukan tadabbur. Jadi Bapak Ibu yang saya berbahagia, jadilah saksi pada kesempatan kali ini. Kalau saya mengulang-ulangi pentingnya tadabbur, bukan karena saya ingin didengar bertadabbur, sama sekali tidak ada keinginan itu. Ya, lalu kenapa saya sampaikan? Karena memang Al-Quran mengatakan ini. Ini kita temukan juga di dalam surat An-Nisa. Ini muncul lagi di sini, afala yatadabbarun Al-Quran. Bukan bertanya afala yahfazun Al-Quran. Apakah menghafal Al-Quran tidak penting? Sangat penting. Tetapi ada lebih penting lagi daripada yang sangat penting itu, yaitu tadabbur. Karena kalau hanya sekedar membaca Al-Quran, kita tahu orang-orang yang melakukan kejahatan kepada Nabi dan keluarganya adalah orang-orang yang mengerti Al-Quran. Kenapa? Bahasanya bahasa Arab. Abdurrahman ibnu Muljam kalau membaca Al-Quran tidak perlu melihat terjemahan seperti kita. Apa sebabnya? Dia orang Arab. Ketika dia menghafal Al-Quran, pasti dia tahu artinya. Pertanyaannya, kenapa mereka? Kenapa Abdurrahman ibnu Muljam bisa melakukan perbuatan yang sekejam itu? Ya, itu tadi. Allah bertanya, afala yatadabburul Al-Quran. Mereka tidak mentadabburi Al-Quran. Membaca dan menghafal Al-Quran, tapi tidak mentadabburinya. Maka Allah bertanya, afala yatadabburul Al-Quran. Di dalam Al-Quran tidak ada kata-kata afala yaqra'un Al-Quran. Penting kita belajar Iqra, tetapi selalu yang bertanya afala yatadabburul Al-Quran. Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Jadi tadabbur Al-Quran sangat-sangat penting Bapak Ibu sekalian. Mari kita lihat di sini. Surat An-Nisa, ya. Ayatnya 83 atau 84. Ini dia. 84. Ini bukannya 93 ya. 93 atau 94. Oh, bukan juga. Afala yatadabbarun Al-Quran walau kana min indillah ya lawajadu fi ikhtilafan katsira. Ini berarti 85 tadi Pak Bos sekalian ya. Bukan juga. Ini apa nih? Ada yang ingat ayatnya? Afala yatadabbarun Al-Quran walau kana min indillahi lawajadullaha ikhtilafan katsira. Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Seandainya Al-Quran itu datang dari sisi Allah, nah ini dia, ternyata 82. Jadi surat An-Nisa ayat 82 ini. Surat An-Nisa ayat 82 ini. Surat 4, 82. Kita tadi lewat 83, 84. Allah bertanya, afala yatadabbaruna Al-Quran. Nah, ini sama tadi, coba lihat Mas sekalian. Ini, perhatikan Bapak sekalian ini. Sama kan dengan ini tadi ini? Ya. Apalah yatadabbarun Al-Quran. Sama dengan ini. Afala yatadabbarun Al-Quran. Sama. Ya. Afala yatadabbarun. Bertanya, kenapa mereka manusia tidak mentadabburi Al-Quran? Jadi yang Allah inginkan adalah tadabbur Al-Quran. Dengan tadabbur Al-Quran kita akan menemukan Al-Quran, ayat-ayatnya, surat-suratnya satu kesatuan yang bersikap sinkron dan integral. Sinkron sejalan, integral satu kesatuan, tidak terpisah-pisahkan. Allah mengatakan walau kana, seandainya karena Al-Quran itu min indi ghairillah, dari sisi bukan Allah, seandainya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, lawajadu, mereka pasti akan menemukan fihi, di dalam Al-Quran itu
ikhtilafan, pertentangan ini contradiction, ikhtilaf, bagus terjemahan bahasa Inggrisnya, contradiction, ya. Mereka akan menemukan kontradiksi yang banyak. Jadi Al-Quran tidak memiliki kontradiksi, tidak pertentangan satu sama lain. Jadi kalau ada yang mengatakan kok ayatnya seperti yang bertentangan, itu pasti tidak kontradiktif. Asalkan apa? Asalkan ditadaburi. Kalau kita menganggap ayat-ayatnya berkontradiksi, berarti kita hanya di permukaan. Tidak yatadabbarun Al-Quran. Makanya Allah bertanya, afala yatadabbarun Al-Quran. Kenapa manusia tidak mentadaburi Al-Quran? Kalau manusia mentadaburi Al-Quran, mereka menemukan ayat-ayatnya saling melengkapi, saling mendefinisikan, saling menjelaskan satu sama lain. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, bisakah kita mentadaburi kalau hanya sepotong ayat saja atau 1-2 ayat, habis itu ketemunya nanti bulan depan ataukah tahun berikutnya? Tidak mungkin. Yang namanya tadabbur Al-Quran, kita baca dari awal runtut, tartibi, tapi pada saat yang sama kita sekali-sekali mengungkapkan bahasanya, kaidah bahasanya, kita juga mempertemukannya dengan ayat-ayat yang setema namanya, tematis, maudhu. Jadi ada tartibi sekaligus pada saat yang sama bersifat maudhu'i, bersifat tematis. Allah bertanya, itulah disebut dengan yatadabbarun Al-Quran. Afala yatadabbarun Al-Quran. Sini juga dikatakan afala yatadabbarun Al-Quran. Am ala qulubin aqfaluha. Jadi Allah mengatakan begini Pak Bus, coba di Bapak Ibu masing-masing menggunakan sedikit saja akalnya untuk memahami ayat ini. Apa maksudnya nih? Afala yatadabbarun Al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran, atau di dalam kalbu mereka ada kunci, terkunci, atau terkuncilah di atas kalbu mereka. Artinya, Bapak sekalian mohon maaf, kalau kita tidak mentadabburi Al-Quran, Allah mengatakan berarti hati kita terkunci. Coba Bapak baca deh. Ya siapa tahu saya salah memahami ayat ini. Bahwa Bapak Ibu coba dipahami ayat ini. Afala yatadabbarun Al-Quran am atau ala qulubin aqfaluha. Jadi berdasarkan ayat ini, kalau kita tidak menyiapkan waktu untuk mentadabburi Al-Quran, berarti Allah mengatakan di dalam kalbu kita itu sudah digembok, sudah disil tadi. Ala qulubin aqfaluha. Maka di kalbu mereka, di hati mereka ada kunci. Ada gembok. Aqfal itu kunci, gemboknya. Bukan kuncinya sebetulnya, kalau kuncinya itu miftah. Ini aqfal itu adalah gemboknya. Jadi di kalbu mereka ada gembok. Ya, mungkin semoga ikhwan kita dari Singapura dan Malaysia mengerti ya gembok. Ya. Gembok itu tadi yang ya, yang ada begininya. Ya. Nah, ini dia ke bawah. Nah, ini dia. Ini gembok. Ya. Nah, di sini ada lubang kuncinya. Ya, di sini. Ini namanya gembok. Ya, jadi ini gemboknya. Kalau kuncinya adalah membuka gembok ini, namanya miftah. Ya. Kalau gemboknya yang ini nih. Ya. Nah, jemaah sekalian, jadi Al-Quran mengatakan bahwa kalau ada yang tidak mentadabburi Al-Quran, berarti di kalbunya ada gembok. Ya. Ada gembok. Saya nggak tahu nama lainnya gembok ya, gembok. Cuma tahunya gembok saja. Kemudian ayat berikutnya 25. Nah, kalau ada orang yang tergembok hatinya atau tidak mentadabburi Al-Quran, Allah mengatakan berarti orang itu sudah dikerjai syaitan. Setan itu telah membuat berisik pikirannya, kupingnya, sehingga tidak bisa masuk ke dalam hatinya untuk melakukan tadabbur. Coba lihat ini setan, bagaimana dia membuka mulutnya untuk membuat suara keras, suara bisik. Ingat sebelumnya kita sudah membaca di beberapa surat sebelumnya, yaitu bahwasanya mereka berkata, la tasma'u li hadzal Qur'an, jangan mendengarkan Al-Quran ini. Walghaw fihi, kalau itu dibahas, ditadaburi, buat kebisingan. Nah, ini bikin kebisingan, bikin keributan. Supaya orang tidak mengerti, seperti kata pembahasan kita kemarin, begitu keluar dari majelisnya Rasulullah berkata, madza qala anifan, apa tadi yang Rasul katakan, Nabi katakan. Kenapa tidak mengerti? Karena di dalam hatinya ada yang membuat berisik seperti ini. Ada yang membuat kegaduhan di dalam jiwanya.
Innal ladzina irtaddu ala adbarihim mim ba'di ma tabayyana lahumul huda. Sesungguhnya orang-orang yang irtaddu ala adbarihim ke belakang mim ba'di setelah mata bayyana, setelah Al-Quran datang, mata bayyana al-huda, petunjuk, maksudnya Al-Quran. Setelah Al-Quran datang kepada mereka dengan penjelasan, tabayyana itu menjelaskan kepada mereka. Siapa yang menjelaskan? Al-huda itu. Jadi petunjuk itu, Al-Quran itu memberikan keterangan yang teramat sangat jelas kepada mereka. Kalau toh masih juga irtaddu ala adbarihim, kalau toh mereka juga berbalik ke belakang, berarti pertanda asyaitanu sawwala lahum wa amla lahum. Asyaitan, syaitan itu telah berhasil menggodanya. Sawwala lahum, menggodanya. Lalu apa yang dilakukan syaitan terhadapnya? Wa amla lahum, memanjangkan angan-angan mereka tentang kehidupan dunia. Jadi orang yang panjang angan-angannya tentang dunia pasti susah untuk tadabbur. Lupa kalau kematian senantiasa mengintainya. Malakul maut senantiasa ada di sekitar kita. Allah mengatakan, innal ladzina irtaddu ala adbari mim ba'di ma tabayyana lahumul huda asyaitanu sawwala lahum wa amla lahum. Bahkan juga berbahagia setelah mereka berpaling tadi dari kebenaran, mereka di belakang membuat deal-deal dengan pihak yang memusuhi juga Islam. Dia mengatakan, kami tidak patuh kepada Muhammad, kami akan patuh kepada kalian dalam beberapa hal yang bisa kita kerjasamakan. Seperti itulah. Mereka membuat deal-deal di belakang, sehingga kemudian agama Islam Muhammad ini kemudian mereka tinggalkan. Bahkan nanti mereka musuhi bersama-sama dengan pihak-pihak luar tersebut. Zalika bi'annahum. Yang demikian itu karena mereka itu qalu berkata. Semuanya mereka itu qalu berkata kepada siapa? Lilladzina karihu. Berkata kepada orang yang karihu, benci kepada ma nazzalallah, apa yang Allah turunkan. Apa yang Allah turunkan? Al-Quran dan pasangan Al-Quran. Apa kata mereka? Mereka mengatakan kepada temannya yang dari luar itu, sanuti'ukum, kami akan taat kepada kalian. Makanya tadi di atas, ta'ah itu adalah kepada Rasulullah dan penggantinya yang juga dipilih oleh Allah. Sanuti'uk, harus taatnya ke situ, karena orang lain justru taatnya kepada yang lain. Ternyata ada orang di dalam Islam yang membuat deal-deal dengan pihak luar. Dan dengan pihak luar mengatakan, sanuti'ukum fi ba'dil amr. Kami akan mentaati kalian dalam beberapa urusan. Wallahu ya'lamu israrahum. Mereka melakukannya di luar sana, di belakang sana, dengan sangat rahasia. Tapi Allah mengatakan, wallahu ya'lamu israrahum. Rahasia mereka. Jadi Allah tahu rahasia mereka, rahasia hati mereka. Kenapa? Karena Allah, dikatakan di tempat lain, Allah bersama kita di mana saja kita berada. Allah bersama mereka di mana saja mereka berkata. Huwa ma'akum aina ma kuntum. Di ayat lainnya dikatakan huwa ma'ahum aina ma kanu. Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Di ayat lain Allah bersama mereka di mana saja mereka berada. Bahkan Allah berada dalam jiwa kita seperti yang selalu kita katakan surat Al-Anfal, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Ketahuilah Allah itu adalah berada di antara manusia dengan hatinya sendiri. Mas berbahagia. Apa yang terjadi ketika orang seperti itu meninggal dunia? Ini ilustrasi orang meninggal dunia. Pada saat akan dicabut nyawanya, maka kemudian malaikat datang memukul-mukul punggungnya. Ya tentu ini secara majasi namanya. Memukul dalam pengertian membuat yang bersangkutan menderita. Jadi membuat orang yang berada dalam sakratul maut itu menderita luar biasa. Ayatnya berbunyi, fakaifa idza tawaffathumul malaikatu. Bagaimana pendapat kalian seandainya kalian menyaksikan iza tawaffathumul malaikah, ketika malaikat mewafatkan mereka tadi.
Mereka yang tidak mentadabburi Al-Quran karena dalam hatinya tadi ada sil, ada gembok. Lalu kemudian mereka bikin deal-deal dengan pihak luar untuk menghancurkan Islam pada saat itu. Iza tawaffathumul malaika, lalu malaikat ketika mewafatkan mereka, maksudnya ketika mencabut nyawa mereka, ketika mensakratul mautkan mereka, yadribuna wujuhahum. Malaikat-malaikat itu memukul-mukul. Yadribuna wujuhahum, memukul-mukul wajah mereka. Wa adbarahum, dan punggung-punggung mereka. Ya tawafathumul malaika yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Apakah benar-benar malaikat memukul dalam pengertian pakai seperti kita? Tentu ini kita katakan majazi, karena malaikat kan bukan makhluk material. Tetapi menunjukkan bahwa betapa menderitanya orang seperti itu ketika berada dalam sakratul maut. Begitu menderitanya, dan ayat seperti ini dalam Al-Quran bukan hanya ayat ini saja, ada juga di dalam surat Al-Anfal. Mari kita lihat surat Al-Anfal di sini. Kita lihat surat Al-Anfal, surat yang ke-8. Ya, Al-Anfal. Ya. Nah, ini di ayat 50. Surat Al-Anfal, surat yang ke-8, ayat ke-50. Allah firman, walau tara idh yatawaffal ladina kafaru. Seandainya engkau menyaksikan, ketika yatawaffal ladina kafaru. Ketika orang-orang yang kafaru tadi itu, kepada kebenaran, kepada Al-Quran, diwafatkan oleh al-malaikah ini. Idh yatawaffal ladina kafarul malaikah. Jadi malaikat di sini pelaku-pelakunya. Ketika malaikat-malaikat mewafatkan, mencabut nyawa dalam keadaan sakratul maut orang-orang yang kafaru tadi. Pada saat itu yadribuna, malaikat-malaikat itu yadribuna, memukul wujuhahum, wajah-wajah mereka, wa adbarahum, dan punggung-punggung mereka, seraya malaikat berkata, wadzuqu adzabal hariq. Pada saat ini rasakanlah siksaan, rasakanlah azab yang sangat keras. Jadi dalam sakratul maut sudah ada azab. Ya, azab versi sakratul maut. Pada saat dicabut nyawanya, Allah mengatakan, malaikat mengatakan, wadzuqu adzabal hariq. Rasakanlah azab yang keras. Jadi ini informasi Al-Quran Bapak Ibu sekalian. Jadi dalam sakratul maut saja sudah menderita luar biasa. Ya. Oleh sebab itulah apa yang harus kita lakukan? Coba selalu mengikuti ridhanya Allah dan menolak murkanya. Di dalam doa-doa kita menjelang buka puasa, ini sering dibaca. Ini saya tunjukkan dulu kata-kata ini, sakhatika. Sakhatika ini artinya murkanya Allah. Sedangkan ridhonya ini ridhokah. Yang kita cari adalah ridhonya. Kita berlindung dari murkanya. Biasanya kita membaca menjelang buka puasa, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Saya bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah. Aku istighfar kepada Allah. Aku minta ampun kepada Allah. Nas'aluka, baru di sini masuk kata nahnu. Kami meminta kepadamu ya Allah, ridha ridhamu, wal jannah, dan surgamu. Wa na'udzubika, dan kami berlindung kepadamu, min sakhatika, dari murkamu, wa nar, dan nerakamu. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ya Allah, sungguhnya engkau adalah afuun, pemaaf. Afuun karim, pemaaf dengan pemaafan yang mulia. Tuhibbul afwa, dan kamu suka ya, kamu ya Allah suka sekali memaafkan. Fa'fu anna, maka ya Allah maafkanlah kami. Kami dan siapa lagi? Wa an walidina, dan juga kepada kedua orang tua kami. Wa an walidina, wa anil muslimina, dan juga ampuni juga orang-orang muslim yang lain. Birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, jemaah sekalian, Allah berfirman di ayat ini, zalika, yang demikian itu. Kenapa tadi disiksa? Ya, zalika, yang demikian itu, bi'annahum, karena mereka di dunia ini ittaba'u mas ashatallah. Jadi yang mereka ikuti, ittaba justru apa? Yang Allah murkai, sakhatallah.
Mereka disiksa tadi di sakratul maut karena ittaba'u ma ashatallah, yang mereka ikuti adalah ashatallah, yang Allah murkai. Dan yang mereka benci wa karihu ridwanahu, yang mereka benci justru ridhonya. Jadi mereka benci adalah ridho Allah, kan terbalik Pak sekalian. Harusnya yang kita benci adalah ashatallah atau tadi sakhatallah, yaitu murkanya Allah. Dan yang kita sukai adalah ridwanahu. Apa yang terjadi karena terbalik tadi dari atas, mereka juga menerima menyukai kebatilan dan menolak kebenaran. Jadi satu paket ini. Orang yang memilih kebatilan dan menolak kebenaran pasti juga akan mengikuti murkanya Allah dan membenci ridhonya. Maka Allah mengatakan fa'ahbata a'malahum, maka sia-sialah amal perbuatannya. Allah menghapus amal-amal mereka nanti di akhirat. Nah, ini menunjukkan sakit hati namanya. Jadi orang seperti itu hatinya pasti ada penyakit. Dalam hatinya ada marid, ada penyakit. Am hasiballadzina fi qulubihim maradun. Di dalam hatinya ada penyakit, ini maradun, penyakit. Ataukah orang-orang yang ada penyakit dalam hati itu menyangka, mengira bahwasanya lan yukhrijallahu adghanahum, Allah tidak akan mengeluarkan adghanahum, kedengkian mereka. Jadi kalau orang mendengki pasti keluar, jadi akan nampak keluar. Makanya tadi kita katakan bahwa apa yang keluar dari mulut kita, kata-kata kita itu cermin daripada hati kita. Kata-kata yukhrijallahu adghanahum itu nanti melalui lisan kita. Coba kita lihat ayat berikutnya. Allah berfirman, Allah kuasa memperlihatkan kebencian kita. Walau nasya, seandainya kami mau, kata Allah, la arainakahum, kami akan memperlihatkan kepada umat tentang perilaku mereka. Fala araftahum, sehingga engkau mengenal mereka tentang hakikat hati mereka yang penuh dengan kebencian kepada Islam Muhammadi tadi. Bisimahum, dengan tanda-tanda mereka, simahum. Wala ta'rifunnahum, dan kamu pasti benar-benar akan mengetahui mereka. Sini la araftahum, kamu. Di sini la ta'rifun, ini adalah mudhari. La ta'rifannahum, kamu pasti akan tahu mereka. Melalui apa? Fi lahnil qaul, dari nada bicaranya. Jadi nada bicara itu langgam-langgam bicaranya ketahuan. Dari nada bicaranya, dari gestur bahasanya ketahuan kalau mereka itu sebetulnya tidak senang kepada kebenaran. Mereka adalah pencinta apa yang Allah murkai dan pembenci apa yang Allah ridhai. Wallahu ya'lamu a'malakum, dan padahal Allah mengetahui amal-amal perbuatan kita. Wallahu ya'lamu a'malakum. Kita tidak pernah lolos daripada ilmunya karena Allah selalu bersama dengan kita semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang ada pertanyaan dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau di kolom chat tidak ada pertanyaan, Ustaz. Bapak Ibu silahkan kalau ada yang mau bertanya langsung. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallahu fi azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis Faraja. Mazawatin semua. Ustaz, dalam ayat terakhir ni dan ayat yang sebelum tadi semua, kalau dikumpulkan, bahawa sebelum kita mati sendiri, ayat 30 tadi menunjukkan bahawa Allah mampu memperlihatkan hakikat ke mana, di mana dan macam mana akhir akibat kita di dunia ni sebelum kita sampai ke barzah dan sampai ke akhirat. Beri pencerahan dalam sisi ini, Ustaz. Barakallahu fiik. Afwan semua. Baik, terima kasih banyak. Bapak Ibu sekalian berbahagia. Jadi kita lihat di sini kata-kata bisi mahum ini menunjukkan setiap amal perbuatan kita itu berbekas ini. Berbekas di mana? Di hati, menimbulkan jejak, ada asar di sana. Sima itu adalah tanda. Jadi bisi mahum, kamu akan mengenal mereka dengan tanda-tanda mereka. Ya, nanti di surat Al-Fat kita lihat Muhammad Rasulullah alladzina
Muhammad itu adalah Rasul Allah, walladzina ma'ahu asyidda walal kufar ruhama'u bainahum tarahum fi wujuhihim min atharis sujud. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ya. Jadi di sini dikatakan kamu akan mengetahui simahum, tanda-tanda. Artinya apa tanda? Jadi hati kita itu tercermin keluar. Kelihatan keluar tadi. Ada kata-kata di sini lahnil, bahkan di kata-kata kita nanti tercermin. Ya, dengan demikian jemaah sekalian berbahagia, Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana indahnya itu wajahnya Nabi. Yang merupakan cermin daripada hatinya yang tidak ada yang ada di sana kecuali Allah. Allah, Allah, Allah setiap saat. Setiap saat. Tidak pernah Allah tidak ada di sana. Tidak pernah Allah tidak aktif di sana. Kalau kita ini kan Allahnya nanti ada kalau kita menyebut kata Allah. Bahkan menyebut kata Allah juga belum tentu hati kita Allah. Boleh saja hanya mulut kita saja. Nah, intinya adalah bahwa kecantikan utama adalah hati. Karena dia akan tercermin keluar. Seperti tadi kita katakan bahwa ada dua hal sangat penting. Ketaatan dan qaulun ma'rufun. Kata-kata yang baik. Kenapa? Karena kata-kata yang baik itu mencerminkan kecantikan, keindahan hati kita. Saya ingin memindahkan dulu ayat ini ke surat Al-Fat. Surat Al-Fat ini adalah surat yang ke-48 setelah surat Muhammad. Surat 48. Di ayat 29. Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu adalah Rasul Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, asyidda walal kufar. Ya. Kata-kata al-kufar ini adalah pelaku kejahatan. Jadi asyidda walal kufar, orang yang menutup hatinya sangat keras, ya, sangat firm kepada alal kufar, orang yang menutup hatinya. Sebaliknya ruhama'u bainahum, sebaiknya bersikap kasih sayang di antara mereka, di antara orang-orang yang membuka mata hatinya. Tarahum, kamu menyaksikan mereka. Rukkaan sujadan, ruku dan sujud. Ya betaguna fadla minallah, semata-mata mencari karunia dari Allah. Waridwana, dan ridhonya tadi. Fadla minallah waridwana. Simahum, ini sama tadi. Simahum. Coba kalau di sana tadi bisimahum. Simahum, tanda-tanda mereka fi wujuhihim min atharis sujud. Jadi tanda-tanda mereka kelihatan di wajahnya sebagai bekas sujud. Apa itu sujud? Kepada manusia suci yang Allah amanahkan kepada kita untuk kita sujud kepadanya. Sebagaimana seluruh makhluk Allah suruh sujud kepada Adam. Maka iblis tidak punya asar sujud. Kenapa? Karena dia tidak sujud. Jadi kalau kita bicarakan iblis itu, iblis ma fi wujuhihim min asar sujud, tidak ada di dalam jiwanya. Ya. Jadi masih mahum fi wujuhihim min asar sujud, tidak ada tanda di dalam wajahnya bahwa dia sujud. Itu iblis. Jadi cuma sekali tanda yang paling jelas adalah simahum fi wujuhihim min athari sujud. Jadi ternyata simahum di sini lebih kepada min athari sujud. Apa itu? Ketika jiwa kita sudah tidak ada egonya. Karena sujud itu adalah meletakkan kepala di bawah ke tempat yang paling rendah. Kita menyadari kita ini tidak ada apa-apanya. Kita ini hanyalah tanah dan air sebelum Allah menciptakan kita dengan kata-kata kun fayakun. Kita tidak ada siapa, kita bukan siapa-siapa. Maka kita sekarang menjadi seperti manusia, menjadi manusia seperti sekarang karena semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tanda pengikut Muhammad atau Islam Muhammadi adalah simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Sama dengan ayat ini tadi. Simahum, ya. Jadi tanda itu harus dalam jiwa kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang paling tahu tanda ini adalah diri kita. Tentu orang juga bisa melihat dari luar kita, tetapi kita terutama yang paling tahu apakah benar yang mengisi relung cawan jiwa kita hanya Allah atau bukan. Dan ingat Mas, kita tidak bisa melihat wajah kita, tetapi otomatis terpancar, terrefleksi ke dalam jiwa kita apa yang ada di dalam, terrefleksi di dalam wajah kita apa yang ada di dalam jiwa kita.
Jadi lagi-lagi mari kita mengikuti kata Nabi, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam dirimu, kenapa kamu tidak memperhatikannya? Ya, in asantum li anfusikum. Kalau kau berbuat baik, kebaikan itu memperbaiki jiwa kalian. Wa in asatum falaha. Kalau kau berbuat buruk juga menimbulkan jejak pada jiwa kalian. Dan jejak-jejak atau asar itu langsung dengan simahu. Berikutnya lagi. Ya Ustaz, saya masih mau tanya Ustaz. Silakan. Ini mungkin sehubungan dengan waktu itu saya bertanya, tapi waktu itu kalau nggak salah Ustaz belum sempat menjelaskan. Tapi mungkin ini sudah ada jawabannya sini. Yang waktu itu saya bertanya mengenai banyak sekali ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa Allah itu memberi petunjuk pada orang mendapatkan apabila orang mendapatkan petunjuk dan menyesatkan dan dia kehendaki. Ya, yang dikehendakin. Ini mungkin berhubungan dengan ini ya Ustadz ya, maksudnya itu berhubungan dengan orang yang memang sebenarnya sudah adanya petunjuk kemudian dia mengunci hatinya itu ya Ustadz ya maksudnya. Jadi bukan karena Allah tuh memang mau mengunci mereka menyesatkan gitu kan. Baik, terima kasih banyak Bu Rati. Jadi cuma sekalian kalau kita memperhatikan semua kata-kata Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan beri hidayah kepada siapa yang dikehendakinya, itu pasti bukan berdiri sendiri, pasti ada sebelumnya. Jadi sebelumnya itu adalah manusia sendiri yang memilihnya. Contohnya misalnya dalam kata-kata menutup hati, khatamallahu, kan seakan-akan memang Allah di situ pelakunya. Khatamallahu, Allah menutup. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala basarihim. Allah menutup mati hati mereka, pendengaran dan penglihatan mereka. Tetapi ayat ini tidak berdiri sendiri, ada ayat sebelumnya, ayat 6. Itu kan tadi ayat 7 surat Al-Baqarah. Ayat 6-nya mengatakan innalladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innalladzina kafaru, kafar itu kata kerja bukan kata benda. Sungguhnya orang-orang yang menutup hatinya, membentengi hatinya. Jadi kata kafaru itu yang bersangkutan membentengi. Kafaru itu adalah pelakunya yang bersangkutan, orangnya kita manusia. Kafaru itu kata kerja lampau, orang yang telah menutup hatinya. Maka ayat berikutnya khatamallahu ala qulubihim, Allah akan menutup, Allah akan mengunci hati mereka. Begitu juga dengan surat surat As-Saff dikatakan falamma zagallah falamma zagu adagallah. Tatkala mereka manusia memalingkan hatinya, maka Allah pun memalingkan hati orang itu. Begitu ya dalam surat Al-Hasyr misalnya dikatakan wala takunu kaladzina nasullah fansahum anfusahum. Janganlah engkau melupakan Allah karena nanti Allah akan membuat kamu lupa pada dirimu sendiri. Seperti itu. Selalu inisiatornya adalah kita. Allah hanya datang mengikuti apa yang kita inginkan. Ada lagi? Kalau tidak ada Bapak sekalian, kita akhiri sampai di sini karena kita ada pertanyaan dari Ibu Yeni ya. Bu Yeni bertanya apa makna batin dari malaikat memukul wajah-wajah dan punggung mereka. Jadi makna batin daripada memukul itu kan artinya membuat sakit ya. Wajah artinya harga diri ya. Punggung artinya tempat kita bertumpu selama ini. Misalnya kita seorang yang berkedudukan tinggi, entah karena ilmu kita, entah karena apalah, bisa saya berkedudukan tinggi karena profesi, bisa juga karena pemimpin informal di masyarakat. Jadi kita katakanlah petinggi di masyarakat kita. Termasuk agamawan disebut petinggi juga di masyarakatnya. Tapi pada saat itu mereka akan dipukul wajahnya. Jadi, wajah artinya apa? Harga dirinya. Ternyata dia merasa tidak ada apa-apanya. Selama ini minta orang untuk menghormatinya. Kalau dia tidak dihormati, dia akan marah dan sebagainya. Ternyata sekarang diperlihatkan dia tidak punya apa-apa. Punggung mereka tempat berdiri, misalnya dia merasa hebat karena ilmunya. Begitu datang malaikat, ilmunya tidak ada apa-apanya. Punya hartanya tidak bisa membantunya. Itu punggung itu. Yang pengikutnya banyak, pengikutnya tidak bisa sesuai dengan wajah-wajah dan punggung mereka. Makanya di dalam surat Al-Anfal dikatakan wazuqu azabal harik, dan rasakanlah adab yang keras ini. Kemudian dari Herul, kata kafaru sebagai pelaku adalah apakah kehendak manusia itu sendiri secara mutlak. Jadi
ya namanya manusia memang diberikan namanya pilihan bebas. Jadi memang manusia memilihnya. Karena kalau ada keterlibatan Tuhan dalam membuat kita kafir, ya berarti Tuhan salah juga. Ya. Kita salahkan Tuhan, masa Tuhan ikut membantu kita kafir? Ya, nggak mungkin. Dalam ilmu hukum itu, bukan saja yang membunuh orang itu dihukum, tapi yang menyiapkan juga alat dan kendaraan untuk membunuh dihukum juga tuh. Memfasilitasi kejahatan namanya itu ya dihukum. Ya, jadi memfasilitasi kejahatan juga dihukum, walaupun dia bukan pelaku kejahatannya, tapi mempersiapkan, memfasilitasi, memberikan fasilitas kejahatan dihukum juga. Nah, kalau Allah juga memfasilitasi kita untuk kufur, nah berarti ya Allah salah juga. Dan itu subhanallah, Allah tersucikan dari seperti itu. Jadi dengan demikian, Allah memberikan kepada kita apa yang disebut dengan free will and free choice. Allah berikan kepada kita keinginan bebas dan pilihan bebas. Al-Quran mengatakan terserah kalian mau kanan atau mau kiri. Imma syakira wa imma kafura. Terserah mau syukur atau mau kufur. Mau kembali kepada saya atau menolak, silakan kata Allah. Cuma ingat setiap pilihan punya risikonya masing-masing. Terima kasih banyak atas pertanyaan dan partisipasi Bapak Ibu sekalian. Semoga Bapak dan Ibu semuanya senantiasa berada dalam naungan, lindungan, cinta dan kasih sayang Allah SWT dari keluarga semuanya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Ustaz. Rusli sehat selalu Pak Rusli. Terima kasih banyak. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.